Setelah tersiar kabar peristiwa kecelakaan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri atau Bibi Ardiansyah, akhirnya super pribadi mereka berinisial TJ dijadikan tersangka karena kelalaiannya dalam mengemudikan mobil. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman menyebut penyebab kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suami karena sopir mengantuk. Sopir membanting setir kemudian ke kiri hingga menabrak pembatas tol. Karena sopir ngantuk banting ke kiri nabrak pembatas tol sebelah kiri, kata Latif saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Menurut pakar telematika Roy Suryo mengungkapkan, Jody sempat mengunggah Instastory 44 menit sebelum kecelakaan maut terjadi. Hal itu ia lakukan dalam kondisi mengemudi dengan kecepatan tinggi. Jika memang Jody mengantuk, seharusnya kecepatan mobil tersebut semakin pelan. Karena kalau mengantuk itu cenderung kecepatannya pelan. Sedangkan ini kecepatannya cukup tinggi, 159 km per jam, ungkap Roy Suryo. Selain Roy Suryo, Dr. Tirta juga menegaskan terkait pentingnya mempelajari tentang microslip, terutama bagi mereka yang rutin bepergian melalui jalan tol. Buat lo yang mau nyetir, pelajari microslip. Materi ini sudah dijelaskan berkali-kali sejak dulu oleh senior gue, teman sejawat gue, dan bahkan gue juga ikut jelasin. Makanya dibuat rest area di jalan tol, biar gak kejadian microslip, jelas Dr. Tirta. Seorang dokter pakar tidur menjelaskan, tidur singkat, atau tidur mikro, saat mengemudi bisa berbahaya, kata pakar tidur Samuel Gurevich, MD. Penting untuk mengenali itu terjadi dan situasi yang menyebabkannya, dan menganggapnya serius. Kantuk menyebabkan sejumlah besar kecelakaan mobil dan industri. Microslip dapat berdampak besar pada Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dr. Gurevich menjelaskan microslip dan membagikan beberapa tips bermanfaat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Apa itu microslip? Microslip melibatkan periode tidur yang sangat singkat yang berlangsung hingga 30 detik dan Anda tidak selalu menyadarinya. Itu bisa terjadi saat Anda sedang di sofa menonton TV atau membaca buku, catat Dr. Gurevich. Tapi itu berbahaya ketika itu terjadi ketika Anda berada di belakang kemudi traktor trailer atau di saklar di pembangkit listrik tenaga nuklir. Sayangnya ada banyak kecelakaan industri di mana kantuk adalah penyebabnya. Apa yang menyebabkan microslip? Penyebab paling umum dari microslip adalah kurang tidur. Ketika kita meminjam waktu dari tidur untuk bersosialisasi, bekerja atau belajar, otak kita tetap lelah dan mencari tidur yang terlewat itu. Semakin lama sejak Anda terakhir tidur, semakin mengantuk, kata Dr. Gurevich. Akhirnya, otak mencoba secara proaktif membuat Anda tertidur, dan seringkali, itu bisa terjadi dalam situasi berbahaya. Mengemudi adalah salah satu yang paling umum. Namun kurang istirahat bukanlah satu-satunya hal yang membuat tubuh Anda ingin tidur. Hal-hal lain yang dapat memicu episode microslip meliputi, minum alkohol, minum obat dengan kualitas sedatif atau hipnotis, seperti antihistamin atau obat tidur, memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tidur Anda, seperti sleep apnea atau insomnia, bekerja shift malam. Bagaimana cara mencegah microslip? Dokter
Gurevich mengatakan langkah pertama untuk mencegah microsleep adalah mengenali saat Anda lelah dan tidak berusaha melewatinya. Konsekuensinya bisa sangat parah. Anda berpotensi membahayakan keselamatan orang termasuk keselamatan Anda sendiri. Jika Anda lelah saat mengemudi, cari tempat yang aman untuk menepi untuk beristirahat sejenak untuk menyegarkan diri, sarannya. Lebih baik lagi, katanya, jangan berkendara jauh jika Anda kurang tidur. Atur ulang jadwal Anda dan atur waktu tidur Anda terlebih dahulu. Begitu banyak orang terluka atau lebih buruk karena fenomena ini. Anda lelah dan pulang terlambat. Menjadi semakin sulit untuk fokus di jalan, dan Anda mulai berkedip lebih lambat. Haruskah Anda menekan atau menepi? Mengapa tidur begitu penting? Selain menyebabkan microsleep, kurang tidur berdampak buruk bagi kesehatan Anda dan mencegah Anda berfungsi dengan baik. Dalam jangka pendek, mengantuk dapat memengaruhi fokus dan perhatian, memori jangka pendek, dan proses eksekutif lainnya. Dalam jangka panjang, istirahat yang tidak cukup dapat meningkatkan risiko gangguan mood seperti depresi dan kecemasan, penyakit kardiovaskular, dan stroke, kata Dr. Gurevich. Mendapatkan kualitas tidur yang cukup baik biasanya sekitar 8 jam atau apapun yang Anda butuhkan sebagai individu untuk merasa baik pada hari berikutnya, sangat penting untuk kesehatan total Anda. Demikianlah penjelasan mengenai microsleep, semoga berguna, dan selalu waspada serta berhati-hatilah dalam mengemudikan kendaraan.